terkait anetonya. Tapi kita skip dulu. Kita sudah punya AN dan kita sudah punya U-nya. Maka kita masukkan ke sini, di mana faktor reduksi untuk kondisi fracture adalah 0,75. 0,75 kita kalikan dengan U, kita kalikan dengan A netonya. Dan jangan lupa F ultimate-nya sebesar 370 Newton per milimeter persegi. Hasil yang didapat sebesar 220,673 kilo Newton. Selain kita cek untuk kondisi leleh dan juga kondisi fracture, kita juga harus mengecek terhadap kondisi geser blok. Ini adalah kegagalan di mana yang diakibatkan oleh adanya lubang baut yang memperbesar resiko adanya fracture terhadap area-area tipis ini. Jadi kalau kita bisa lihat di gambar ya, ketika ada beban tarik ke arah sana, area sambungan ini memiliki resiko untuk putus, dikarenakan area ini sudah terreduksi dengan atau terkurangi dengan jumlah baut, sehingga muncul adanya resiko kegagalan fracture dan juga geser. Maka kita harus menghitung terhadap cek kondisi pada geser blok namanya. Cek kondisi geser blok pada SNI 1729/2015 bunyinya seperti ini, bahwa faktor reduksinya sebesar 0,75 dengan rumus Rn-nya adalah 0,6 Fu ANV plus UBS Fu ANV harus lebih kecil sama dengan 0,6 F yield AGV plus UBS dikalikan Fu dengan ANT. ANT adalah luasan neto yang menahan gaya tarik. ANV adalah luas neto yang menahan geser. AGV adalah luas bruto yang menahan geser. Bila tegangan tariknya merata, maka UBS 1. Bila tegangan tarik tidak merata, maka UBS-nya sebesar 0,5. Kita lihat di sini saja biar lebih gampang ya. Oke, kita hitung dulu terkait nilai FUANT dan 0,6 FUANV-nya, karena kita akan mengecek pada, kita kesini dulu ya, pada tutorial batang tarik. Pada kegagalan geser blok, dua rumus ini bisa digunakan. Jadi ada dua kondisi di mana kondisi itu berupa geser leleh, tarik fracture, atau geser fracture, tarik leleh. Syarat yang membentuk adalah terkait nilai besar tidaknya FUANT terhadap 0,6 FUANV-nya. Maka kita harus cek terhadap FUANT dan 0,6 FUANV-nya. FUANT. Nah, kita breakdown dulu apa sih ANT, apa itu ANV. Plat ini saya perbesar menjadi seperti ini. Jadi untuk ANT merupakan luas bersih yang menahan tarik, yang saya kasih warna orange. Ini bagian dari siku ya. Jadi kita mengambil bagian dari sikunya. Siku utuhnya kan seperti ini kira-kira. Tapi karena ada area lubang di sini, sehingga ada resiko geser di area sebelah sini. Kita lanjut. Untuk ANV-nya adalah luas bersih yang menahan gesernya, yang saya beri warna hijau. 1, 2, 3, dan 4. Dan AGV adalah luas kotor yang menahan geser, adalah luas keseluruhan yang menahan geser dari bagian potongan dari siku ini yang berupa plat ya. Maka saya hitung untuk FUANT-nya. F ultimate-nya sudah tahu, ANT-nya pun kita sudah tahu. Dari mana ANT-nya? ANT sama dengan 30 saya kalikan 8. 30 saya kalikan ketebalannya dikurangi dengan setengah dari lubang bautnya. Berapa luasannya? Jadi 30 saya kalikan ketebalan 8, saya kurangi dengan area yang saya kasih warna ini, merah ini. Hasilnya sebesar 156 mm persegi. Untuk
AGT-nya 30, saya kalikan ketebalan platnya 8. Kita udah dapat untuk luas AGT. Luas AGV pun sama, dikalikan dengan ketebalan platnya. 120 mm dikalikan dengan 8. 120 ini adalah jarak apa? Jarak dari sisi terluar plat sampai pada as terakhir lubang baut. 120. FUANT-nya sudah dapat 57.720 kN. Saya hitung 0,6 FUANV-nya, 0,6 dikalikan FU dikalikan dengan ANV. Nilainya 82.584 Newton atau 82,584 kN. Setelah dibandingkan, maka kondisi yang terjadi adalah geser fracture tarik leleh. Geser fracture tarik leleh, maka rumus yang dipakai adalah rumus ini. Kita masukkan di mana faktor reduksinya adalah 0,75. Kita masukkan TN-nya 0,6 FUANV UBS. UBS ini sudah ada di SNI. Karena tegangan tariknya merata, maka UBS-nya sebesar 1. Dikalikan dengan F yield dikalikan dengan AGT-nya. AGT-nya sebesar 240 ya. Jadi kita ke sini. ANV-nya pun dari sini. ANV didapat dari 120, saya kalikan dengan 8, kita kalikan dengan 8, kita dapat nilai AGT-nya dikurangi dengan kosong-kosong yang ada di sini. Atau intinya kita hitung berapa sih total warna hijau ini, luas permukaan hijau itu. Didapat nilainya besar, setelah kita hitung ya, nilainya 105,138 kN. Oke. Kita masukkan ke sini. Total leleh yang didapat dari cek leleh yang di kondisi pertama, nilainya 265, 220, dan juga 105. Kalau kita masukkan dalam ton force, maka nilainya sebesar 26 ton, 22 ton, dan 10 ton. Anda masih ingat bahwa nilai terkecil adalah nilai yang menentukan dari sebuah kegagalan terhadap struktur. Sehingga struktur ini, struktur siku dengan ukuran 80-88 dan memiliki lubang baut dengan diameter 19 mili sebanyak 4 dengan jarak 30 tadi, dia akan mengalami kegagalan berupa geser blok pada beban tarik sebesar 10,5 ton. Oke, pada lelehnya dia mampu menahan sebesar 26 ton. Pada kondisi fracture dia mampu menahan hingga 22 ton. Namun pada 10 ton, struktur ini sudah tidak mampu menahan karena dia akan mengalami sebuah kegagalan terhadap geser blok. Nah, kegagalan yang terjadi pada persoalan ini adalah kegagalan sambungan yang diakibatkan oleh sambungan atau geser blok dengan gaya tarik sebesar 10,5 ton force. Nah, kegagalan yang baik pada structure adalah batasnya ada kegagalan structure pada kegagalan leleh. Kita menginginkan pada kegagalan leleh. Mengapa begitu? Ketika terjadi limit pada kegagalan leleh, maka terjadi sebuah deformasi, perubahan bentuk, seperti yang sudah sering kita bahas bahwa kita memiliki waktu untuk evakuasi. Namun pada kondisi bentuk kegagalan seperti fracture maupun geser blok, terjadi sebuah kegagalan yang bersifat mendadak atau suddenly, sehingga resiko terhadap kecelakaan atau kehilangan nyawa atau kehilangan harta benda sangat tinggi sekali. Lantas bagaimana nih? Lantas bagaimana supaya kita bisa resiko-resiko kegagalan seperti fracture dan geser blok
harus kita taruh di lebih tinggi lagi, dimana kita menginginkan terjadi sebuah kegagalan leleh terlebih dahulu. Maka geser blok dan fracture harus kita letakkan pada kegagalan yang bebannya jauh lebih tinggi. Untuk memenuhi desain gaya tarik komponen sudah 13 ton, kita bisa menggunakan satu pertama, dengan menambah jarak sambungan. Ternyata dengan semakin besarnya jarak sambungan, maka berpengaruh pula terhadap nilai ANV, ANT, AGV, dan karena berbanding lurus maka semakin besar nilainya, semakin besar pula nilai tahanan rencana dari geser blok. Kedua, kita juga bisa melakukan memperbesar ukuran penampang atau profilnya. Pasti dengan semakin besarnya A maupun A gross maupun AE, maka nilai tahanan rencana pun juga akan semakin besar. Atau kita bisa menaikkan mutu baja jika ternyata ukuran profil itu menjadi syarat utama. Maka kita naikkan mutu bajanya, di mana FUF yield-nya pun juga akan ikut naik. FU dan F yield-nya pun juga akan ikut naik. Mungkin menjadi 500, 400 megapascal sesuai dengan jenis BJ-nya. Atau kita juga bisa memperkecil lubang bautnya, di mana lubang baut itu ternyata pada perhitungan cek kondisi fracture syarat 0,85% tidak dipenuhi. Sebenarnya sudah tidak bisa dilakukan perencanaan ini. Saya memberikan tugas untuk Anda untuk melakukan recheck ulang. Saya beri tugas Anda untuk menghitung kembali tahanan rencana dari kondisi yang sama, di mana yang berbeda adalah merupakan profilnya. Profil yang saya minta, hitunglah menggunakan ukuran 100, 100, 10. Dengan jarak di angka 50, tinggi lubang baut dari bawah adalah 40, isinya adalah 60. Selamat mencoba, silakan dikumpulkan di Elita Kanda.